Cek. Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Sungguh satu sukacita dan anugerah pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah. Kita meresponi panggilan Tuhan, kita bersyukur, kita boleh dipersatukan untuk beribadah baik secara online maupun secara onsite. Mari kita bangkit berdiri, mari kita meneduhkan hati di hadapan Tuhan. Kita percaya hari ini hari yang luar biasa yang Tuhan berikan, dan kita mau sama-sama memuji Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari kita boleh menikmati Tuhan pagi hari ini. Dan kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Pemazmur berkata bahwa tidak ada seperti Engkau ya Tuhan. Segala bangsa akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan Allah yang besar dan melakukan keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Kami hendak bersyukur padamu ya Tuhan, sebab kasih setiamu besar atas kami. Masuklah, marilah sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan, Engkaulah Raja, dan seterusnya dan selamanya. Pagi hari ini kita mengangkat pujian. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus Tuhan,
Dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima berbunyi demikian. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amin, amin, amin. Saudari, selamat pagi untuk kita sekalian. Ya, tak terasa kita sudah hampir ya melalui bulan Februari. Waktu terasa begitu cepat sekali berlalu. Tetapi di dalam semua yang boleh kita jalani itu, kita juga boleh tetap melihat bagaimana Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang tetap hadir, Tuhan yang memelihara dalam segala kehidupan kita, di dalam segala situasi yang boleh kita hadapi. Ya, saat-saat ini memang menjadi saat-saat yang memang masih menjadi saat-saat yang genting, saat-saat yang menjadi perjuangan yang begitu berat, karena ya COVID yang dalam bentuk Omikron ini masih begitu luar biasa penyerangannya bagi setiap kehidupan kita, setiap umat manusia. Bahkan juga tidak terlepas sepertinya bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GKMI Bandung ini. Bersyukur saya melihat Ibu Nur yang sudah boleh datang dan hadir dari beberapa waktu lalu juga harus mengalami situasi yang memang ya tentunya tidak menjadi sesuatu yang indah dan sukacita karena harus mengalami isoman, tapi bersyukur sudah dalam keadaan sehat. Dan ternyata juga masih ada beberapa jemaat kita Bapak Ibu ya yang harus saat-saat ini isoman ya. Mereka harus beristirahat di rumah, tapi kita juga bersyukur mereka juga terus dalam pemulihan daripada Tuhan melalui setiap obat, setiap makanan, setiap istirahat yang mereka terima. Dan karena itu juga Bapak Ibu kita yang masih sehat juga jangan juga lupa diri kita, tetap harus perhatikan segala sesuatu yang sudah ditetapkan. Dan terlebih lagi juga tetap konsumsi ya makanan yang sehat, istirahat yang baik dan cukup. Dan juga tentunya hati kita tetap harus menjadi hati yang selalu gembira, sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga semua yang kita hadapi ini bisa kita lalui. Kita juga Bapak Ibu jangan lupa saya meminta dan mengajak kepada kita sekalian untuk juga memasukkan satu pokok doa dalam setiap doa-doa Bapak Ibu secara pribadi, yaitu doa untuk perdamaian dunia ini. Karena kita tahu situasi kita saat ini sudah hari keberapa ini ya, Rusia menyerang Ukraina. Mungkin kalau secara jarak kita cukup jauh dengan Rusia dan Ukraina. Tetapi Bapak Ibu kita jangan lupa kita hidup di dalam situasi global, di mana apa yang terjadi di negara yang jauh daripada kita pun, dan itu kalau sesuatu yang buruk bisa juga berdampak dalam kehidupan kita yang ada di Indonesia, bahkan di Kopo Permai ini Bapak Ibu. Jadi saya mengajak kita juga mendoakan supaya ada hikmat dari setiap pemimpin-pemimpin dunia, tidak dengan hawa nafsunya, tidak karena keinginan berkuasanya, mereka melakukan segala cara
Dan juga Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya membaca, kita perlu mendoakan Ukraina karena di sana katanya banyak orang percaya, orang Kristen. Nah, menurut saya bukan itu yang menjadi dasar kita untuk berdoa kepada Ukraina. Bukan karena di sana banyak orang Kristen, bukan di sana karena banyak orang percaya kepada Tuhan. Tapi apapun orang-orang yang ada di sana, beragama, bahkan mungkin tidak beragama sekalipun, kita perlu tetap mendoakan. Karena perdamaian itu bukan hanya dibutuhkan oleh orang Kristen, tetapi perdamaian itu dibutuhkan setiap umat manusia. Mari Bapak Ibu, kita dukung semua itu. Dan juga kita dukung nanti di ibadah kedua ada 6 orang dan bersama dengan saya 7 akan dilantik panitia nominasi pemilihan penatua dan diaken atau majelis kita. Biarlah mereka yang sudah menyediakan, memberikan dirinya itu sungguh menjadi pribadi-pribadi yang juga boleh mempersiapkan segala sesuatu sampai nanti di ujungnya boleh terpilih kemajelisan yang baru, dan tentunya juga menjadi kemajelisan yang juga bisa terus membawa perjalanan kehidupan gereja kita ini semakin dan semakin lebih nyata dalam segala pelayanan-pelayanan yang Tuhan mau tetapkan di dalam kehidupan kita sebagai warga GKMI. Dan juga nanti Pak Tafa akan menyampaikan progres daripada masa raya Paskah kita. Dan Bapak Ibu, mulai Rabu ini sebenarnya kita sudah memasuki masa raya Paskah kita. Dan biasanya itu dimulai dengan Rabu Abu, tapi karena situasi kita tidak melaksanakan ibadahnya, tapi saya mengajak kepada kita mulai coba mempersiapkan diri kita selama kurang lebih 40 hari untuk berintrospeksi, merenung, melihat salib yang terpampang di dalam gereja ini, dan dimanapun kita boleh melihat salib itu, melihat tentang keberadaan diri kita, kehinaan kita, dosa kita yang harusnya melekat, dan dosa itu menjadi sesuatu hukuman yang kekal. Tetapi ada satu pribadi dan dia adalah Allah sendiri yang mau datang ke dunia ini untuk menebus segala dosa-dosa kita. Karena itu mari Bapak Ibu, siapa kita, siapa diri kita adalah abu, debu, tidak punya kekuatan. Tapi karena Tuhanlah kita boleh memperoleh kekuatan, bahkan pengharapan dan jaminan akan hidup kita. Bukan hanya di dunia, tetapi juga pada hari esok. Mari kita masuki masa raya Paskah ini dengan penuh kesungguhan di tengah-tengah keprihatinan kehidupan kita. Kita boleh berintrospeksi apa yang sudah Tuhan kerjakan dan juga apa yang sudah kita kembalikan bagi kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Baik jemaat Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Mari pagi hari ini kita bersuka cita memuji Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau sungguh gunung batuku, tempat perlindunganku ya Tuhan. Engkau kubu pertahananku dan kota benteng penyelamatku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita ekspresikan sukacita kita, rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Dan keselamatanku. Padamu hatiku percaya. Hatiku percaya.
luar biasa, kasih setia Tuhan yang menguatkan dan menopang kita. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur cinta Tuhan tak berakhir, dan cinta Tuhan dibuktikan dengan Dia memberikan dirinya sendiri. Dia rela meninggalkan surga, meninggalkan kesetaraannya, dan mengambil rupa seorang hamba. Kita mau katakan dengan segenap hati, kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Dia Allah yang kudus. Dia rela menggantikan kita karena Allah mengasihi kita. Tapi Allah juga Allah yang adil. Allah harus menyediakan seseorang yang mau berkorban bagi kita. Dan Dialah Yesus, anak domba Allah yang menanggung segala dosa kita, menanggung segala dosa isi dunia ini. Dan Dialah yang layak untuk menerima hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku ya Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Setelah ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita bawa pokok-pokok doa kita tentang perdamaian dunia ini, tentang kota kita, gereja kita, keluarga kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku ya Tuhan, kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan.
Bapa yang mulia, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan di hidup kami. Kami bangga memiliki Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga pada pagi hari ini atas seizin Tuhan kami masih bisa melakukan ibadah di tempat-Mu, di gereja-Mu GKMI Bandung ini. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk hal ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk situasi yang terjadi saat ini. Mungkin di antara jemaat Tuhan ada yang mengalami gangguan kesehatan, bahkan mereka harus diisolasi mandiri ya Tuhan. Kami berdoa supaya mereka juga boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang selalu berseru-seru siang dan malam kepadamu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tuhan memberkati setiap usaha yang mereka lakukan, baik melalui makanan, minuman, obat-obatan, vitamin yang mereka konsumsi, supaya melalui itu juga mereka boleh mengalami pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan, sehingga kami boleh kembali beribadah di tempat ini dan mereka juga bisa melakukan aktivitasnya ya Tuhan. Bersyukur juga untuk jemaat Tuhan yang sudah Tuhan sembuhkan dan hari ini sudah bisa beribadah bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami tetap dilindungi oleh Tuhan, diberikan damai sejahtera sukacita yang daripada-Mu, sehingga kami tetap semangat menjalani hari-hari yang kami lihat akhir-akhir ini Tuhan. Ada banyak persoalan ya Bapak, khususnya yang dialami dunia saat ini. Tuhan, kami sepakat datang di hadapan-Mu ya Bapak. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi umat-Mu di dunia ini Tuhan. Dari segala suku, bangsa, kaum, bahasa Tuhan Engkau mengasihi kami semua. Karena kami adalah ciptaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, curahkanlah damai sejahtera-Mu untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Khususnya untuk saudara kami yang ada di Ukraina Tuhan, yang mengalami serangan dari Uni Soviet Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, supaya saudara-saudara kami yang ada di Ukraina, anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang saat ini mungkin dalam ketakutan, dalam ancaman bahkan nyawa mereka Tuhan Yesus, biarlah mereka tetap percaya Tuhan. Apapun yang harus terjadi di tengah-tengah hidup mereka, mereka tetap meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Biarlah mereka Tuhan, Engkau lindungi, Engkau berkati Tuhan Yesus, sehingga mereka juga tetap melihat karya Tuhan yang besar di dalam hidup mereka. Dan kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang ada di Indonesia, Tuhan Kau jamah lembutkan hati mereka ya Tuhan, supaya mereka berhenti Tuhan untuk melakukan kejahatan ini ya Bapa. Dan ini dampaknya untuk seluruh dunia ini. Kami berdoa supaya dunia ini Tuhan penuh dengan kedamaian, penuh dengan kemuliaan-Mu. Engkau turun tangan Tuhan, mengirimkan para pasukan malaikat-Mu Tuhan Yesus untuk menghalau setiap kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Sehingga dunia ini Tuhan penuh dengan belas kasihan-Mu. Dunia ini Tuhan boleh tentram kembali ya Bapa. Khususnya kami yang ada di Indonesia Tuhan, di kota Bandung Tuhan Yesus. Engkau lindungi kami semuanya Tuhan. Biarlah dengan situasi yang ada saat ini Tuhan membuat kami semakin terus semangat dan semangat untuk sungguh-sungguh datang menyembah kepada Tuhan, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya Tuhan Yesus. Tetapi satu hal kami pegang firman Tuhan, sekalipun langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya Tuhan. Itulah yang menguatkan kami, janji-Mu lah ya Tuhan yang menghibur kami, bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahannya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh melakukan bagian kami masing-masing Tuhan, sehingga kami tidak akan berpangku tangan ya Bapak, tapi situasi ini juga sekaligus memotivasi kami ya Bapak, untuk kami bangun dari tidur kami selama ini mungkin, supaya kami sungguh-sungguh menyerahkan Tuhan Yesus seluruh hidup kami, dan Tuhan pakailah sesuai rencana-Mu Tuhan Yesus di waktu-waktu yang masih ada ini. Terima kasih ya Bapak, kalau sebentar nanti kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Elver Sitompul. Engkau mengurapi, Engkau menguduskan Tuhan, bahkan kesehatannya juga Tuhan Kau pulihkan, sehingga boleh menyampaikan isi hati-Mu dan kami jemaat-Mu mendengar,
mengerti, dan kami mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Ibu Dita Tuhan beserta putri mereka Anya Tuhan Yesus, supaya mereka tetap sehat dan kuat, dan seluruh jemaat-Mu juga Tuhan tetap sehat dan kuat. Kami berdoa untuk ibadah 2 nanti Tuhan akan ada pelantikan panitia untuk pemilihan majelis baru. Biar Tuhan yang memberkati sehingga mereka dapat melakukan tugasnya sampai nanti saat ditentukan Tuhan untuk pemilihan majelis ini. Biarlah Tuhan juga yang memilih yang benar-benar dari Tuhan untuk boleh meneruskan pelayanan di tempat ini Tuhan, untuk menjabat sebagai majelis baru Tuhan Yesus. Terima kasih untuk serangkaian kegiatan yang direncanakan ke depannya Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangannya Bapa. Kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang sedang mengikuti kateisasi, supaya mereka sungguh-sungguh memahami firman Tuhan dan bisa mengambil satu keputusan yang teguh untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dari masa muda mereka Tuhan, mereka tetap teguh punya keyakinan bahwa Engkau Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih untuk setiap anak-anak kami Tuhan yang saat ini sedang menempuh pendidikan dari jenjang TK sampai perguruan tinggi. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi setiap anak-anak kami yang mungkin belajarnya online ataupun offline. Kiranya mereka tetap semangat Tuhan, karena mereka lah penerus generasi penerus di zaman ini, di bangsa ini Tuhan. Supaya mereka nanti juga ya Tuhan boleh beroleh hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu. Mereka boleh berhasil di dalam kehidupan mereka, di dalam studi mereka masing-masing Tuhan. Berkati, kuduskan setiap pergaulan anak-anak kami Tuhan, supaya mereka ada di komunitas yang terbaik, yang membawa mereka lebih lagi Tuhan, untuk boleh semangat memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing Tuhan tahu. Engkaulah jawaban bagi kami semuanya Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden kami juga ya Tuhan, seluruh pemerintahan kami dari jenjang yang paling tinggi sampai yang terendah Tuhan. Engkau mampukan mereka untuk melakukan tugas-tugasnya Tuhan Yesus. Bertaruhkan Tuhan hati-Mu di hati mereka. Taruhkan juga kebijaksanaan di pikiran mereka Tuhan, untuk mengambil setiap keputusan dan tindakan, sehingga negara kami ini Tuhan tetap menjadi orang-orang yang ada di Indonesia ini Tuhan, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, yang selalu melakukan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Biarlah orang-orang yang mungkin memikirkan rencana-rencana jahat, Engkau jamah, Engkau laut supaya mereka bertobat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, masih banyak yang perlu kami doakan, tapi Engkau tahu yang terbaik buat kami semua, buat jemaat-Mu. Biarlah doa ini Tuhan kami sampaikan Tuhan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita boleh sama-sama berdoa, dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bila pagi hari ini Tuhan kembali boleh berbicara pada kita. Kita boleh berikan hati kita, pikiran kita, karena Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya bagi setiap kita. Mari kita bangkit berdiri, mari kita kasih satu pujian. Tuhan, Kau telah mati dan telah menebus kami, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah-Mu sendiri. Kami berharga bukan karena apa yang kami miliki. Kami berharga bukan karena latar belakang kami Tuhan. Kami berharga karena kami milik-Mu. Kami telah ditebus, kami telah diselamatkan. Kami diciptakan sesuai gambar dan rupa-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami mau kembali memberikan waktu kami, hati kami, untuk mendengarkan firman Tuhan seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan hidup-Mu bagi kami, dan Engkau mau supaya kami belajar untuk menjadi anak-Mu, menjadi hamba-Mu ya Tuhan, sesuai keinginan. Bukan dengan
hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami sungguh membuka hati kami, diri kami, seluruh hidup kami untuk Engkau boleh lawat Tuhan, dan bahkan dengan lawatan-Mu itulah segala kehendak-kehendak-Mu boleh terjadi melalui segala kehidupan kami. Dan biarlah lawatan-Mu itu juga boleh terjadi ketika kami juga mendengarkan perenungan firman-Mu. Karena kami tahu juga melalui firman-Mu itu Engkau berkata-kata, Engkau bersabda, Engkau mengingatkan, Engkau bahkan juga mau rindu untuk dapat mengubahkan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, hadirlah di tempat ini, dan biarlah Roh-Mu itu juga menjadi roh yang sungguh-sungguh akan membuka hati dan pikiran kami. Sehingga dengan demikian firman yang kami dengarkan ini bukan hanya menjadi firman yang memuaskan telinga kami, tetapi lebih daripada itu firman yang boleh merasuki seluruh kehidupan kami dan bahkan mengubahkan setiap tindakan, perbuatan, pikiran dan apapun yang ada dalam diri kami, sehingga kami boleh menjadi seperti Engkau dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, izinkan pula hamba-Mu untuk boleh berkata-kata, biar apa yang sudah dibaca dan direnungkan dan mau disampaikan, semuanya juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Ya, di minggu terakhir di bulan Februari ini kita membaca dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari, kita boleh membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal 1 kita akan melihat, memperhatikan di ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-34. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita boleh membuka Alkitab kita baik yang dalam berbentuk buku ataupun digital. Kita mengambil satu bagian yaitu Yohanes pasal yang pertama, Yohanes pasal 1. Mari kita memperhatikan di ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI memberi judul Yohanes menunjuk kepada Yesus. Jika kita sudah temukan, saya mau mengajak kita untuk membacanya secara berganti-gantian. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara dan Saudari bolehlah membaca ayat-ayat yang genap. Saya membaca dari ayat yang ganjil, Bapak Ibu serta saudara dan saudari boleh nanti membaca dengan suara yang nyaring, lantang di ayat-ayat yang genap. Mari Bapak Ibu kita memulai. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, "Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang apabila selalu memiliki kesetiaan untuk merenungkan firman Tuhan,
membaca dan merenungkan firman Tuhan dan juga memiliki kesetiaan untuk berjuang mewujudkan firman Tuhan yang telah dibaca dan direnungkan itu di dalam seluruh kehidupan setiap saat. Entah sudah beberapa kali mungkin kalimat ini pernah kita dengarkan atau bahkan juga kita sebutkan di dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini. Nah, kalimat itu adalah kalimat yang berbunyi sedemikian rupa, Bapak Ibu serta saudara dan saudari. Jika engkau ingin mengetahui atau menguji watak atau karakter dari seseorang, maka berikanlah dia kekuasaan. Mungkin kita sudah pernah mendengar kalimat itu, bahkan juga bukan hanya mendengar tetapi mempraktekkan kalimat itu di dalam kehidupan kita. Kalimat yang tadi berkata, jika engkau ingin mengetahui atau menguji watak atau karakter dari seseorang, maka berikanlah dia kekuasaan. Ketika dalam kehidupan kita ini kita ingin tahu sesungguhnya kemurnian, ketulusan dari sebuah karakter dari manusia, dari teman kita, dari atau apapun itu, maka ternyata kita mendapatkan kalimat ini bahwa itu bisa tertemukan ketika pribadi-pribadi tersebut kita berikan kekuasaan. Maka dengan kekuasaan itu akan jelaslah siapa ia sesungguhnya. Bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya, bagaimana juga kehidupannya di dalam dunia ini. Nah, kalimat yang tadi itu ternyata kalau saya boleh searching, itu adalah kalimat yang dimunculkan oleh Presiden ke-16 dari Amerika Serikat, yaitu Abraham Lincoln. Nah, Bapak Ibu, dari kalimat ini juga, dari karakter tadi itu kita boleh melihat bahwa kuncinya fokus kita kepada kekuasaan. Maka kuasa atau kekuasaan itu memang adalah bentuk yang atau sesuatu hal yang sangat menggoda di dalam kehidupan kita ini. Kuasa atau kekuasaan itu adalah sesuatu hal yang seksi sekali. Yang ternyata dalam keseksiannya itu bisa membuat menjadi manusia lupa akan dirinya. Dalam hal ini lupa akan diri itu adalah lupa akan hakikatnya. Akan siapa dia. Dan juga lupa untuk apa dia ada di dalam kehidupan di dunia ini. Ketika seseorang atau ketika kita berbicara tentang kekuasaan, maka di dalamnya kita boleh melihat akan hal itu. Karena keseksian daripada kekuasaan itu, maka seringkali ketika kekuasaan itu diletakkan atau diberikan kepada kita, maka kekuasaan itu bisa menggoda kita untuk menjadikan diri kita itu lupa akan hakikat kita, keberadaan kita, siapa kita, dan juga sesungguhnya untuk apa kita ada di dunia ini. Nah, bukankah hal itu juga sesungguhnya sudah terjadi di dalam kehidupan Adam dan Hawa, Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Ketika ia jatuh dalam dosa itu, sesungguhnya juga kejatuhan manusia yang pertama ke dalam dosa juga sepertinya tidak luput dari tentang kekuasaan. Dari kuasa yang dia dapatkan ketika dia memakan buah pengetahuan benar dan buruk itu, yang ditawarkan oleh si iblis kepadanya. Mari bersama-sama coba kita lihat dalam Kejadian 3 ayat yang ke-5. Sangat jelas sekali di sana juga digambarkan tentang bagaimana manusia yang pertama itu juga tergoda karena keseksian, karena begitu indahnya, ranumnya, dan luar biasa nikmatnya tentang kekuasaan yang dia dapatkan. Dikatakan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-5, tetapi Allah mengetahui. Si iblis berkata kepada si Adam dan Hawa, tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dalam bagian kalimat kamu akan menjadi seperti Allah, itu berbicara tentang kekuasaan. Menjadi seperti Allah. Bukan hanya berbicara yang tentang pengetahuan, tentang tahu yang baik dan yang jahat. Tetapi dalam godaan si iblis itu kepada Adam dan Hawa, dia berkata, makanlah buah itu, maka matamu akan terbuka. Dan ketika matamu akan terbuka, maka engkau akan menjadi seperti Allah. Punya power, punya kedudukan, dan membuat hidupmu dalam tanda petik menjadi hidup yang lebih daripada sekedar kehidupan semata-mata.
Dan ini juga menunjukkan bahwa godaan kepada Adam dan Hawa itu hendak melupakan kepada hakikat yang telah Tuhan tetapkan sesungguhnya kepada Adam dan Hawa. Untuk dia menjadi umat yang menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi godaan itu, ketika dia memakan buah itu, ada kuasa yang ditawarkan oleh si iblis untuk dia bukan lagi menjadi seorang penyembah kepada Tuhan, tetapi ia menjadi kehidupannya setara dan sederajat kepada Tuhan. Bahkan mungkin bisa lebih daripada Tuhan. Nah, berbicara tentang hal ini Bapak Ibu, tentang kekuasaan yang menggoda dengan keseksiannya yang begitu luar biasa, sepertinya juga sedang hadir di dalam kehidupan Yohanes. Atau dengan nama lain yang kita sering dengar, yaitu Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu dalam teks bacaan kita secara lengkap dalam pasal yang pertama itu. Yohanes Pembaptis sepertinya juga sedang digoda dengan yang namanya kekuasaan. Dan berbicara juga tentang kekuasaan dalam diri Yohanes, sepertinya juga kekuasaan itu bukan lagi sesuatu yang jauh. Tetapi kekuasaan itu sebenarnya sudah melekat dan ada dalam diri Yohanes pada saat itu. Ia bukan lagi menjadi pribadi yang mencari-cari sesungguhnya kekuasaan itu pada dirinya. Tetapi kekuasaan itu sudah datang dan tiba dalam dirinya. Apa buktinya Bapak Ibu dari pernyataan saya ini? Kalau kita boleh menelisik dalam Matius pasal yang ketiga. Melihat dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang kelima. Hal itu sungguh dengan jelas terpampang dalam kehidupan Yohanes tentang kekuasaan yang sudah ada dalam dirinya. Dikatakan dalam Matius 3 ayat yang kelima. Maka datanglah kepadanya, kepada Yohanes, penduduk, perhatikan, penduduk bukan 1-2 orang, tetapi banyak orang. Dan sepertinya dalam jumlah yang tidak sedikit, penduduk yang datang dari Yerusalem, bukan hanya dari Yerusalem, tetapi dikatakan dalam Matius 3 ayat 5 itu dari seluruh Yudea dan juga dari seluruh daerah sekitar Yordan. Datang penduduk dari Yerusalem, dari Yudea dan dari sekitar Yordan menghadap berjumpa kepada Yohanes. Ini bukan jumlah yang sedikit Bapak Ibu. Lalu mereka datang untuk apa? Kita lihat di ayat yang ke-6 dalam Matius pasal 3 itu. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Dibaptis ini adalah simbol penyerahan diri. Bukan hanya sekedar bicara tentang keselamatan, tetapi juga simbol untuk juga menjadi patuh kepada sang pembaptis itu. Dan dalam hal ini Yohanes. Dan ini jumlah yang tidak sedikit datang kepada Yohanes. Nah, dengan demikian Bapak Ibu bisa sangat kita pastikan Yohanes pada saat itu adalah seorang pribadi yang memang sangat fenomenal. Ia berkarisma yang menyebabkan banyak orang datang kepada dirinya untuk menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Dan ini menjadikan mereka itu menjadi follower, pengikut daripada Yohanes. Dan pengikut yang dalam diri Yohanes ini bukan follower yang dibeli atau direkayasa. Tetapi pengikut Yohanes ini adalah pengikut yang sadar dirinya, menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Dan mau mengikuti Yohanes kemanapun pergi. Bukankah ini menunjukkan tentang suatu kuasa yang boleh dimiliki oleh Yohanes untuk begitu luar biasa. Menyebabkan dirinya menjadi seseorang yang begitu luar biasa. Dan bahkan menjadikan dirinya lupa akan hakikat dirinya di dalam kehidupan di dunia ini. Sangat mungkin sekali Bapak Ibu. Yohanes bisa tergoda dengan keseksian yang begitu luar biasa. Kuasa yang ia miliki. Karena ini bukan hanya sekedar kata-kata atau bukan mau menyombongkan dirinya. Tetapi dengan jelas kita melihat dalam teks bacaan kita dalam Matius pasal 3 tadi. Banyak orang yang mengikuti dia, datang kepada dia. Untuk dibaptis, menyerahkan dirinya dan mau mengikut kepada Yohanes. Dan ini menyebabkan rupa-rupanya apa yang terjadi dalam diri Yohanes dilihat oleh para imam dan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Dan mereka bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi dalam diri Yohanes Pembaptis pada saat itu. Itulah yang terpampang dalam teks bacaan kita dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Kalau kita boleh melihat di ayat yang ke-19. Dari apa yang ada dalam diri Yohanes dengan pengikut-pengikutnya yang luar biasa.
yang sudah dia baptis, yang menjadi follower-followernya yang sepertinya setia. Dan ini menunjukkan Yohanes itu adalah pribadi yang punya kuasa yang begitu besar. Lalu ternyata itu menjadi sesuatu yang tertangkap oleh para imam dan para ahli Taurat dan orang-orang Lewi. Sehingga di ayat 19 itu kita melihat apa yang terjadi. Dikatakan dalam ayat 19 dalam Yohanes pasal 1. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Siapakah engkau? Ada utusan orang-orang Yahudi dari Yerusalem, dan utusan itu bukan orang sembarangan, tetapi imam dan orang-orang Lewi datang menjumpai Yohanes dengan pertanyaan, siapakah engkau? Siapakah engkau ini Bapak Ibu, kalau kita boleh renungkan, bukan sekedar pertanyaan tentang identitas. Namamu siapa? Umurmu berapa? Alamat rumahmu di mana? Sekolahmu sampai apa? Berapa jumlah tabunganmu? Berapa istrimu dan segala macam? Tidak dalam bentuk identitas itu. Tetapi pertanyaan dalam kalimat siapakah engkau ini yang dimunculkan oleh para imam dan orang-orang Lewi kepada Yohanes, yang dimana mereka sudah melihat banyaknya pengikut yang datang menyerahkan dirinya untuk dibaptis melalui Yohanes, adalah pertanyaan tentang menanyakan akan kuasa yang ada dalam diri Yohanes. Siapakah engkau? Kuasamu itu dari mana? Dan kalau kuasamu itu sungguh luar biasa, maka sepertinya ada nuansa yang sangat keras, ada kuat dari para imam dan orang Lewi, dari seluruh orang Yehuda, yaitu untuk menempatkan Yohanes ini menjadi pribadi yang betul-betul berkuasa atas seluruh kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu. Dengan harapan bahwa kuasa itu akan juga membawa pembebasan dari bangsa Yahudi dari perbudakan penjajahan bangsa Romawi pada saat itu. Dengan harapan bahwa Yohanes inilah yang sungguh menjadi sang Mesias itu, yang membawa pemulihan akan Israel yang jaya dan luar biasa pada zaman Daud waktu lampau. Bapak Ibu, sangat menggoda sekali dalam pertanyaan dari para imam dan orang-orang ahli Taurat tadi itu kepada Yohanes, siapakah engkau? Tetapi menariknya di sini Bapak Ibu, Yohanes sadar akan godaan tentang pertanyaan siapakah engkau itu. Dan dalam kesadaran itu Yohanes tidak mau terjebak. Bisa saja ia karena punya follower, pengikut yang besar, bisa saja dia berkata, ya akulah dia itu. Akulah sang Mesias itu, akulah pembebas itu. Apa buktinya? Ini pengikut-pengikutku yang datang tanpa aku pinta, tanpa aku berikan pengumuman, tetapi mereka telah datang ke sungai Yordan ini untuk dibaptis, menyerahkan hidupnya untuk boleh taat kepadaku. Yohanes bisa menjawab dengan hal itu. Karakternya bisa berubah dengan kekuasaan yang dia miliki. Hakikat hidupnya yang sesungguhnya bisa melenceng. Ia boleh wujudkan ketika kekuasaan itu ada dalam dirinya. Tetapi di ayat ke-20 Yohanes menjawabnya dengan tegas. Di ayat yang ke-20 dalam Yohanes pasal 1 itu Yohanes menjawab, ia mengaku dan tidak berdusta. Yohanes bukan hanya sekedar mengaku, tetapi di dalam pengakuannya itu ada kemurnian. Bukan ada kebohongan, tetapi kemurnian yang sungguh-sungguh. Dan ia katakan, aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias. Walaupun banyak pengikutku, followerku yang datang dengan sukarela, yang bisa aku gunakan dan manipulasi untuk menunjukkan siapa diriku dalam kehidupan di dunia ini menurut ekspektasi dan kerinduan kalian. Tetapi jujur, aku bukan Mesias. Yohanes menjadi pribadi yang sangat-sangat murni. Kekuasaan yang ada dalam dirinya tidak menghilangkan hakikat dirinya. Siapa dia dan untuk apa dia tetap dalam track yang sesungguhnya. Kekuasaan tidak membuat karakternya berubah. Seperti apa yang dikatakan tadi di awal.
Untuk mengetahui pribadi itu beri ia kekuasaan. Tetapi kekuasaan yang ada dalam tangan Yohanes itu tetap terjaga dengan baik. Dan bukan membuat dia menjadi orang yang lupa akan dirinya. Ia bukan Mesias yang dinanti-nantikan itu. Ia bukan sang Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Pembebas bangsa Yahudi yang sudah dinanti-nantikan dari waktu lampau. Lalu mereka bertanya lagi mungkin, siapakah engkau sesungguhnya kalau dengan demikian? Yohanes menunjukkan siapa dirinya. Di ayat yang ke-23 dia berkata, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yang tadi menjadi ayat pembimbing dalam pembukaan ibadah kita. Itulah yang dimunculkan oleh Yohanes. Aku bukan Mesias itu. Tetapi aku adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Untuk meluruskan jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Ia adalah penggenapan akan janji Nabi Yesaya. Yang tidak lain dan tidak bukan bahwa ia adalah pembuka jalan. Hamba untuk datangnya Sang Mesias itu. Walaupun banyak orang yang mengikut aku, tetapi aku bukan dia. Tetapi aku hanya pekerja untuk meratakan, memuluskan jalan untuk datangnya Sang Mesias yang sesungguhnya itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Yohanes ini kalau kita lihat dari satu bagian bagan yang utuh dalam Injil Yohanes pasal 1 ini, maka rupa-rupanya apa yang dia katakan itu sesungguhnya tergenapi pada esok harinya. Pada esok harinya, kalau kita tadi lihat dalam ayat bacaan kita, di ayat yang ke-29 tadi, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus yang datang kepadanya. Rupa-rupanya entah bagaimana Yesus rupa-rupanya muncul kembali di hadapan Yohanes secara utuh. Yesus yang telah ia baptis itu datang di hadapannya, dan di ayat 29 itu Yohanes berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mungkin dengan kalimat simpelnya, kalimat lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini, Yohanes berkata, ini dia yang engkau cari-cari itu. Bukan aku Sang Mesias itu. Tetapi inilah dia yang lebih dan lebih berkuasa daripada kuasa yang ada dalam diriku. Ini dialah yang engkau telah nanti-nantikan dari apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dan sekarang ini dia yang ada, yang kau nantikan itu sudah ada di hadapanmu. Karena itu Yohanes berkata, lihatlah. Ini bukan hanya sekedar melihat, tetapi sebuah ajakan kepada orang-orang yang ada pada saat itu, yang juga mungkin ada para imam tadi yang datang kepada diri Yohanes, para orang Lewi yang tadi bertanya, siapakah engkau ini? Sekarang Yohanes kembali menunjukkan kepada orang-orang banyak itu, lihatlah, tengoklah dengan sungguh-sungguh, ia ini ada di hadapanmu. Yohanes memperkenalkan siapa Yesus itu sesungguhnya. Inilah yang memiliki kuasa di atas segala kuasa. Bukan aku yang memiliki kuasa dalam dunia ini. Lihatlah, ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi sang pemilik kuasa itu dalam yang hadir di dunia ini sungguh ada dalam wujud, ada dalam rupa, ada dalam fisik, dan ia ada sekarang di hadapan engkau. Yohanes menunjukkan akan hal itu kepada orang banyak tentang Yesus Sang Mesias itu yang menghapus dosa dunia itu telah hadir di hadapan mereka, bukan aku. Dan ia memberi label, lihatlah anak domba Allah. Sang Mesias itu diberi gelar oleh Yohanes, status dalam diri Yesus, ia bukan raja tetapi ia anak domba Allah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, menariknya kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, dalam teks bacaan kita ini,
tidak ada kata anak sebenarnya. Tidak ada son di sana disebutkan. Dalam bahasa Yunaninya juga kemarin saya coba lihat, itu tidak ada sebutan anak. Tetapi memang hanya kepada domba Allahnya. Jadi nggak tahu saya, ini mungkin hanya ditambahkan lagi anaknya. Tapi domba Allah, dalam King James Version itu disebutkan tentang domba Allah. Dalam bahasa Yunaninya juga domba Allah, tidak ada kata anaknya. Tapi mungkin ini yang mau menunjukkan tentang kelemahannya begitu. Tapi kalau bagi saya pun terlepas daripada dihilangkan kata anaknya, domba itu pun sesungguhnya sudah menunjukkan kelemahan. Kenapa? Karena domba itu bukan binatang yang tangguh, bukan binatang yang kokoh. Yohanes tidak berkata, inilah kuda Allah. Tapi domba. Domba itu hanya menjadi binatang yang diambil selain kulitnya untuk menjadi pakaian. Dan domba itu juga dipakai untuk menjadi binatang persembahan. Untuk mezbah korban bakaran. Tidak ada dalam budaya Yahudi itu mempersembahkan kuda begitu. Untuk dibakar begitu ya. Domba, binatang yang rentan. Nah Yohanes menunjukkan inilah dia. Tapi walaupun dia adalah Allah yang berkuasa, Sang Mesias itu. Tetapi ia bukan Allah yang berkuasa dalam arti duniawi seperti yang engkau harapkan. Ia bukan mau menghadirkan tentang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan, dari penjajahan bangsa Romawi. Lebih daripada itu. Tetapi ia adalah domba Allah yang akan menghapus segala dosa-dosa. Yesus yang datang itu adalah sang korban bakaran yang sudah datang untuk menghapus dosa. Hamartia, kematian yang kekal itu kepada engkau manusia. Yohanes sedang menunjukkan akan hal itu. Dan ditegaskan di ayat yang ke-30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Dalam kesadaran akan tentang hal siapa Yesus ini. Ternyata Yohanes memang juga bukan langsung bisa memahaminya. Dikatakan di ayat yang ke-31, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Karena ketika Yohanes membaptis Yesus, maka hanya dalam diri Yesuslah datangnya Roh Kudus itu hinggap dan tinggal diam dalam pribadi Yesus. Dan itu menyadarkan Yohanes tentang siapa Yesus itu sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara dan saudari, dari firman Tuhan ini apa yang boleh kita pelajari untuk dalam kehidupan kita pada saat ini? Yohanes sudah berkata, inilah dia. Sang anak domba Allah itu yang menghapus segala dosa-dosa. Yohanes sudah menunjukkan bahwa sang domba Allah itu bukan lagi menjadi sesuatu yang perlu dinanti-nantikan. Tetapi ia sudah hadir dalam kehidupan umat manusia. Dan karena itu juga berarti apa yang perlu kita tangkap dari pesan ini. Marilah kita menjadi orang-orang tidak lagi mencari-cari di mana anak domba itu. Atau seperti para imam, para ahli-ahli Taurat yang masih menanti-nantikan. Dan bahkan seperti orang-orang Israel hingga pada saat ini pun masih menanti-nantikan akan datangnya Sang Mesias itu. Bapak, Ibu, Saudara dan saudari, jangan kita menganggap bahwa orang-orang yang ada di Israel pada saat ini, negara Israel itu, adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Bapak Ibu boleh teliti, mereka-mereka yang ada di Israel itu, orang-orang Yahudi hingga hari ini, itulah adalah orang-orang yang masih menanti Sang Mesias itu. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan nanti berkunjung ke tanah Israel untuk berziarah, bernapak tilas, maka akan ditunjukkan oleh sang guide yang memandu dalam perjalanan kerohanian Bapak Ibu di sana dalam perjalanan, akan ditunjukkan itu dari tempat yang namanya Taman Getsemani. Ketika taman tempat Yesus diduga tamannya ketika dia sebelum menyerahkan nyawanya. Taman itu Bapak Ibu, ketika kita menoleh dari taman itu mungkin ke kiri, maka kita akan melihat ada gerbang Yerusalem, tembok Yerusalem.
Dan tembok Yerusalem itu ada satu tembok yang masih tertutup pintunya. Dan bagi orang Israel, mereka meyakini nanti akan datang seseorang yang membawa kunci daripada pintu tembok itu. Dan ketika dia membuka pintu itu, maka dialah Sang Mesias itu. Tetapi Bapak Ibu, dalam Yohanes ini, Yohanes sudah berkata dengan jelas. Yohanes yang bukan pribadi biasa-biasa, tetapi Yohanes yang sungguh-sungguh adalah orang yang banyak pengikutnya. Dia sudah melayani juga pada saat itu, yang punya follower yang begitu luar biasa, artinya berkualitas dalam hidupnya. Dan dia berkata bukan dirinya, tetapi lihatlah, inilah Sang Mesias itu, anak domba Allah itu, sang penghapus dosa itu, sudah ada di hadapanmu. Dari ini Bapak Ibu kita bisa belajar bahwa kita lagi bukan menjadi orang-orang yang ragu seharusnya menanti-nanti. Tetapi kita sudah menjadi orang-orang yang yakin bahwa memang sudah tergenapi Sang Mesias itu. Sang penebus dosa itu, yang memiliki kuasa di atas segala kuasa itu, sudah hadir dalam kehidupan ini. Dan Yohanes mempersaksikannya. Dan itu dilihat oleh orang banyak. Dan tentunya Yohanes tidak hanya sekedar berkata-kata, tetapi dia berkata-kata berdasarkan fakta, data, dan rasa yang dia dapatkan ketika dia juga membaptis Yesus. Ia sungguh melihat langit yang terbuka itu. Kuasa Allah dicurahkan kepada Yesus. Dan dari sini Bapak Ibu yang bisa kita pelajari yang pertama, mari kita pegang akan hal itu di tengah-tengah dunia yang mungkin banyak godaan juga untuk memalingkan kita dari kepercayaan kepada Sang Mesias itu. Lihatlah, artinya tengoklah dengan sungguh-sungguh, imani dengan sungguh-sungguh, percayai dengan sungguh-sungguh bahwa di hadapanmu Sang Mesias itu sudah datang dan sudah hadir dan sudah berkarya. Dan juga sekaligus dalam kalimat Yohanes ini, kalau kita boleh refleksikan dalam kehidupan kita saat ini, juga ada sebuah panggilan, lihatlah bahwa ia juga akan datang untuk kedua kalinya dalam kehidupan kita ini. Lihatlah juga bahwa ia yang ada saat ini dalam hidupmu yang telah menebus segala dosamu, ia juga yang sama itu akan datang berikutnya ke dunia ini. Bukan lagi menjadi Sang Mesias, tetapi kedatangannya yang kedua menjadi hakim atas kehidupan yang sudah dipercayakan kepada kita. Ini hal yang pertama yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Supaya kita menjadi orang-orang yang mungkin dalam dunia ini penuh dengan berbagai macam hal. Menjadi orang yang tidak lagi ragu bahwa Sang Mesias itu sudah hadir dalam hidup ini. Yang kedua dari teks bacaan ini, paling tidak kita kembali mau diingatkan juga akan hakikat dan keberadaan kita sebagai manusia. Mari kita juga belajar seperti Yohanes yang mungkin diberikan kuasa, kemampuan untuk bisa memimpin, punya banyak hal dalam dirinya yang bisa sebenarnya ia pakai untuk menunjukkan dan bahkan memperoleh segala kenikmatan atas dirinya. Dengan tawaran yang dipertanyakan oleh para imam dan orang-orang Lewi tadi, siapakah engkau? Tetapi Yohanes tidak mengambil itu, dia berkata, aku bukan Mesias. Tetapi Yohanes tahu siapa hakikat dirinya. Siapa dirinya ia tahu, aku hanya sang pembuka jalan. Yang bahkan kalau kita lihat tadi dikatakan juga dalam ayat dalam bacaan kita itu, untuk membuka tali kasutnya pun aku sesungguhnya tidak layak. Aku hanya seorang pekerja. Aku bukan tuan, aku bukan bos. Kuasa yang ada dalam diriku karena banyak pengikut yang datang kepadaku. Bukan itu serta-merta membuat aku menjadi lupa akan hakikatku. Hal yang kedua ini juga yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah sungguh-sungguh melihat Sang Anak Domba Allah, Sang Penebus itu, maka kiranya dengan penglihatan itu juga boleh menerangi seluruh kehidupan kita. Supaya kita juga menjadi orang-orang yang selalu eling, ngerti siapa akan diri kita. Dengan segala yang menempel dalam hidup kita, kita tetap adalah seorang hamba. Dan seorang hamba berarti harus menjadi seorang hamba yang mau terus melayani. Bukan menjadi seorang yang dilayani. Yohanes bisa saja menggunakan aku adalah bos Tuhan untuk bisa engkau layani.
tetapi ia tetap menjadi seorang pelayan. Dan bahkan dicatat hidupnya dalam sangat kesederhanaan yang begitu luar biasa. Ia tinggal di padang belantara. Makannya bukan makanan yang mewah, belalang dikatakan. Dikatakan dengan apa lagi Bapak Ibu? Belalang dengan apa? Madu. Bapak Ibu, madu itu kita pikir mungkin kayak kita madu sekarang ya. Nah, ketika saya ke Israel itu ditunjukkan bahwa itu bukan madu yang seperti kita minum madu dari tawon. Tapi itu sebenarnya ada pohon, buahnya itu seperti madu Bapak Ibu. Nah, ketika saya di sana itu lewat ditunjukin ini pohonnya katanya. Lalu kita cicipin, memang manis sekali. Itulah yang dia makan. Kalau belalang memang banyak juga orang yang makannya. Orang di Jogja itu juga banyak ada belalang itu dimakan ya. Laron itu juga ya Pak ya. Masa dimakan Bapak Ibu ya, itu katanya juga proteinnya cukup tinggi sebenarnya, tapi ya geli ya kita memakannya mungkin ya Bapak Ibu ya, Bu Danu sambil geli-geli dia kelihatannya gitu ya. Pak Danu pernah makan ya Pak ya, enak Pak ya. Oke, boleh coba nanti Pak kita bareng-bareng makannya ya. Nah Yohanes tidak dengan itu Bapak Ibu, walaupun ia punya kesempatan, tetapi seperti kalimat tadi, karakternya, wataknya tetap menjadi seorang hamba. Nah hal ini mau mengingatkan kita hal yang kedua juga Bapak Ibu. Engkau sudah dilayakkan oleh Tuhan. Hamartia harusnya terjadi dalam hidup kita. Kematian yang kekal harusnya kita dapatkan. Kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Tapi kedudukan statusmu menjadi anak Allah itu bukan membuat engkau menjadi orang yang lupa akan hakikatmu. Mari kita juga belajar seperti Yohanes. Aku bukan Mesias. Tetapi aku hanya sang pembuka jalan. Untuk sang Mesias itu boleh melalui jalan yang aku persiapkan. Hal kedua ini juga boleh menjadi perenungan kita Bapak Ibu. Di dalam segala kehidupan kita saat ini. Mari kita juga menjadi orang-orang yang bekerja untuk membuka jalan. Bagi kedatangan Dia kedua kali ke dunia ini. Supaya bukan hanya kita yang merasakan keselamatan itu. Tetapi orang yang ada di belakang kita, di samping kita, dimanapun. Mereka juga boleh menerima keselamatan itu. Dan kalau itu pun terjadi. Dan banyak orang terselamatkan melalui diri kita. Biarlah juga ketika kuasa yang boleh diberikan Tuhan untuk kita boleh menyampaikan keselamatan itu. Dan membuat orang banyak menjadi tercelikkan matanya. Tapi mari kita juga seperti Yohanes. Aku bukan Mesias. Tetap Dia sang Mesias itu. Artinya kemuliaan Tuhan itu tidak kita ambil dan kita letakkan dalam diri kita. Dan akhirnya bukan lagi kemuliaan Tuhan yang sungguh-sungguh yang tertampilkan. Tapi kemuliaan diri kita lah yang tertampilkan. Yohanes tidak tergoda dengan hal itu. Nah apakah kita juga menjadi orang-orang yang tidak tergoda? Atau menjadi tergoda dengan segala hal itu? Karena itu Bapak Ibu, hidup ini bukan berbicara tentang apa status dan kedudukanmu yang diberikan dunia pada saat ini. Ketika saat ini mungkin engkau adalah orang-orang yang hebat bagi dunia ini. Dengan segala embel-embel yang diberikan oleh dunia ini. Tapi kalau engkau belajar dari Yohanes ini. Status itu tidak menghilangkan dirimu. Engkau tetap hamba. Engkau tetap pelayan. Kita semua ini tetap pelayan. Hanya Dialah sang Mesias itu. Mari Bapak Ibu kita melihat Dia dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya dalam penglihatan yang sungguh-sungguh itu terimpartasi dalam diri kita. Kita menjadi orang-orang sang pembuka jalan. Bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Di tengah-tengah segala tawaran rayuan dunia ini Tuhan. Yang begitu luar biasa menariknya. Yang bisa membuat kami terhisap dengan segala tawaran-tawaran itu. Saat ini kami diajari dengan apa yang terjadi dalam diri Yohanes. Ia bukan sekedar hanya manusia. Tapi ia juga manusia yang luar biasa. Punya kuasa, punya kemampuan, punya pengikut yang banyak. Yang sebenarnya semua itu bisa dimanipulasinya untuk kesenangan, kemewahan, kegagahan dirinya. Tetapi ia tidak mengambil kesempatan itu.
Tetapi ia tetap menjadi pribadi yang pada hakikatnya, pada call-nya yang telah Engkau nyatakan dalam hidupnya. Ia hanya sang pembuka jalan. Lalu ia berkata, lihatlah sang anak domba itu, yang itu merujuk kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan ini juga boleh mengingat-ingatkan kami tentang siapa kami dengan segala apa yang ada dalam diri kami. Dengan apa yang sedang ditempelkan oleh dunia ini. Dengan segala kenikmatan yang kami dapatkan. Dengan segala kelebihan yang kami boleh rasakan. Bahkan juga dengan segala kekurangan yang boleh kami dapatkan saat ini. Biarlah semua itu tidak membuat kami juga bisa berkata, lihatlah kepada orang-orang dunia ini bahwa sang anak domba Allah itu sudah ada dan sudah berkarya dalam kehidupan di dunia ini. Biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang juga boleh membuka jalan-Mu ketika Engkau nanti akan datang ke dunia kedua kali ke dunia ini, dan melalui kehidupan kami bisa membawa orang-orang itu juga menjadi orang-orang yang bersuka cita seperti kami telah Engkau senangkan Tuhan. Tolong kami melalui kuasa Roh-Mu, kami dimampukan untuk melakukannya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk firman hari ini. Saya teringat satu lagu sekolah minggu, mungkin Bapak Ibu sering menyanyikan ya. Dia harus semakin bertambah dan aku harus semakin berkurang. Yohanes 3 mengatakan, ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Yesus adalah mempelai laki-laki dan Yohanes adalah sahabat mempelai laki-laki. Dia berkata, aku bukan Mesias tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Mendengar suara mempelai laki-laki, itulah sukacitaku. Kita bersyukur karena Tuhan Allah yang besar. Saat Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, Dia akan menarik banyak orang untuk datang kepada Dia. Pagi hari ini sebelum kita membawa ucapan syukur kita, mari kita bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian, kita mau sungguh katakan Dia besar, Dia yang memiliki segalanya. Alam semesta adalah ciptaannya. Biarlah kita boleh mengangkat hati untuk memuji Tuhan, menyembah Dia. Kita persembahkan bukan hanya berkat yang Tuhan berikan, tapi kita mempersembahkan hidup kita, hati kita buat Tuhan. Layak dipuji, disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Kau layak dipuji, disembah Tuhan. Kau yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan
layak ditinggikan Tuhan. Biarlah Engkau semakin besar dan besar dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh semakin kecil. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk segala anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah pagi hari ini, kami saat ini juga membawa persembahan kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan segalanya bagi kami. Bahkan kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini dengan ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami. Dan biarlah hidup kami juga menjadi persembahan hidup bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ajar kami untuk punya hati yang bersyukur. Menghitung berkat-berkat-Mu setiap hari Tuhan. Bersyukur atas segala kebaikan, kemurahan, segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami boleh memiliki hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya persilahkan kepada petugas kolektan untuk boleh mengedarkan kantong persembahan. Kalau Bapak Ibu lihat di kursi ya ada QR code. Ini sudah ada di warta juga. Kalau Bapak Ibu yang akan mentransfer persembahan, jadi bisa men-scan QR code yang ada di kursi di kursi ini ya. Saya mengundang juga kepada majelis untuk menyampaikan warta jemaat, saya persilakan. Shalom, selamat pagi. Pertama-tama kami atas nama Majelis Hamba Tuhan menyambut Bapak Ibu yang mungkin pertama kali hadir di ibadah ini. Semua ada? Semua jemaat yang setia, puji Tuhan. Yang kedua, kami atas nama juga Majelis Hamba Tuhan mengucapkan terima kasih untuk Pak Gembala, Pak El, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, sungguh luar biasa. Biar kami juga boleh menteladanin, kami juga boleh mempraktekkan firman itu dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur untuk Mbak Pina yang udah memimpin pujian pada pagi hari ini. Yang pertama ada beberapa warta yang harus diperhatikan. Komisi Perempuan yang pertama, Shalom ibu-ibu terkasih, usia kita pasti bertambah, tapi kulit terawat dan bersih tentu enak dipandang ya. Nah ibu-ibu, saat ini ada kesempatan kita menambah wawasan dan bisa bertanya langsung tentang perawatan kulit di ibadah online Komisi Perempuan yang akan diadakan hari tanggal Jumat 11 Maret 2022 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tema hidup sehat, cantik, dan awet muda. Pembicara Dr. Herianto Kurnia MA. Via daring ya, jadi artinya belum ketemu tatap muka, masih Zoom. Catat tanggal ya ibu-ibu dan jangan lupa gabung, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, masa raya Paskah, tugas dan pelayan ibadah Rabu Abu, Jumat Agung, Paskah, kenaikan dan Pentakosta serta aksi sosial. Penasehat Bapak Pendeta Pren Sitompul, penanggung jawab Bapak Bukit dan Majelis Departemen Ibadah, Ketua Bapak Tafa, Sekretaris Bapak Budi Bowo, Bendahara Bapak Oscar, Seksi Ibadah Bapak Saipullah, Bapak Hendrik dan Bapak Roni, Seksi Usaha Dana Bapak Danu, Bapak Tarigan dan Bapak Widodo, Seksi Aksi Sosial Bapak Ferry, anggota Bapak Suhendrik, Seksi Perlengkapan Bapak Andi, Bapak Nainggolan, Seksi Dokumentasi Bapak Yoyok, Seksi Konsumsi Ibu Ruth, Seksi Dekor Ibu Eni dan Ibu Yunidanu. Itu susunan untuk ini ya, panitia ibadah masa ini Raya Paskah. Yang terakhir ulang tahun. Yang pertama Bapak Janti Petrus Mukwa 4 Maret, yang kedua Ibu Ruth Suljani 4 Maret, yang ketiga Ibu Sehania SB Huta Barat 5 Maret. Sekian warta.
Ada tambahan dari Bapak Ketua Panitia Paskah, Pak Tapa, silahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis atas kepercayaannya kepada saya dalam mengambil tugas pelayanan ini. Harapan kita semua pelaksanaan ibadah masa raya ini bisa terlaksana dengan baik dan tentunya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu, kembali lagi saya minta dukungan dari Bapak Ibu Majelis dan terlebih kepada Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan. Dalam rangkaian masa raya ibadah Paskah ada beberapa ibadah di dalamnya, rangkaian ibadah di dalamnya, yaitu satu, Rabu Abu. Rabu Abu itu dilakukan ibadah pada tanggal 2 Maret. Sepertinya sih sudah mepet sekali. Itu ibadah disertai acara menandai kening dengan abu. Kedua, Kamis Putih. Kamis Putih itu dilakukan pada tanggal 14 April. Itu ibadah dan dilakukan basuh kaki. Mungkin identik dengan itu minta maaf lah, kurang lebih begitu. Itu diadakan ibadah sore hari pukul 17. Ketiga, Jumat Agung. Mungkin ini sudah biasa kita lakukan, dilakukan di tanggal 15 April. Keempat, Paskah. Itu dilakukan pada tanggal 17 April. Kelima, kenaikan. Kenaikan dilakukan pada tanggal 26 Mei. Keenam, Pentakosta. Itu dilakukan pada tanggal 5 Juni. Bapak Ibu diperhatikan di poin 3 Jumat Agung sampai poin ke-6 itu dilakukan ibadah seperti jadwal ibadah biasa 2 kali jam 7 dan jam 9 lagi nanti ibadah keduanya. Tema ibadah Paskah kita yaitu tak terpisahkan dari kasih Allah. Diambil dari Roma 8 ayat 28 sampai 29. Dalam hal ini Bapak Ibu kita akan melakukan beberapa kegiatan aksi sosial, yaitu akan melakukan donor darah. Kedua, melakukan pembagian sembako. Kemarin kita mencoba aksi sosial ini yang mungkin ada dampaknya di lingkungan gereja kita. Kemarin itu kita mencoba pembagian sembako ini mungkin hanya di sekitar gereja. Dan kemarin kita mencoba meminimalisirnya, kita beberapa bentuk. Kemarin kita ke tukang parkir, ke tukang kebersihan, satpam, sama ke tukang becak. Kemarin kurang lebih kita totalin itu ada 30 bingkisan ke depannya. Itu yang satu untuk di lingkungan gereja. Kedua, akan melakukan pengecatan portal di sekitar RW gereja kita. Itu RW 11 ya, kalau nggak salah RW 11. Pengecatan portal. Khusus pengecatan portal ini akan dilakukan oleh komisi Bapak langsung. Bapak-bapak akan turun dan mengecat langsung. Ya. 3, melakukan kunjungan ke panti-panti. Jika anggaran kita mencukupi, kita akan melakukan kegiatan misi ke gereja-gereja daerah atau pelosok-pelosok dan melakukan kunjungan juga ke gereja PIPKA yang akan bisa diadopsi. Ketiga, melakukan gerakan
satu orang satu sepatu. Pakaian layak pakai untuk dikirim ke gereja PIPKA. Bapak Ibu, khusus untuk pakaian, kita terima dalam kondisi yang sudah tercuci dan sudah dilipat rapi. Kalau boleh diplastikin saja, karena mungkin nanti kalau packingnya mungkin di packing ulang di gereja baru dikirim. Ya, ini terakhir, dalam mendukung aksi sosial ini, diminta jemaat untuk melakukan aksi puasa bersama guna mendukung aksi-aksi sosial ini. Maksudnya begini, Bapak Ibu, mungkin kalau kita tidak puasa, contoh nih, saya bisa makan 2 porsi. Karena mungkin puasa saya makan hanya 1 porsi. Nah, berarti yang 1 porsinya itu bisa kita sisihkan atau dicelengkan. Celengan akan dibagikan di minggu depan. Dibagikan kepada Bapak Ibu atau kepada jemaat di minggu depan. Dan celengan akan kita buka nanti pada ibadah Paskah. Di ibadah Paskah. Bapak Ibu, demikian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk info-info penting yang telah disampaikan. Jemaat Tuhan, kita bersyukur kita telah di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat dari hambanya. Setelah itu kita akan menyanyikan pujian ref layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta. Saya persilakan kepada Pak Pendeta Alfred. Ya, Bapak Ibu, sebelum doa berkat disampaikan, saya sedikit hanya menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Tafa tadi. Jadi apa yang disampaikan Pak Tafa itulah dalam bentuk rangkaian Masa Raya Paskah di tahun 2022 ini. Memang untuk Rabu Abu karena sudah sangat dekat besok Rabu, jadi itu nanti belum bisa kita adakan di gereja. Jadi nanti mungkin akan kita kita hayati bersama-sama secara pribadi di rumah masing-masing. Mungkin nanti akan ada pemberitahuan di grup WA GKMI Bandung. Nah, itu yang pertama. Kemudian tadi untuk aksi itu pengumpulan sepatu atau pakaian layak pakai itu akan kita kumpulkan dan kita berencana, panitia berencana akan mengirimkannya ke pos-pos PIPKA yang ada di pelosok-pelosok, ya. Jadi nanti itu barang-barang itu akan kita kirim. Karena kita punya pos PIPKA itu ada di Kalimantan, di tempat yang sangat terpencil, yang mungkin mereka sangat-sangat terbatas dalam segala sesuatunya. Jadi itu kita punya gerakan, jadi nanti Bapak Ibu silakan kalau hatinya tergerak, kumpulkan tentunya yang masih layak ya, kalau punya sepatu ya, tapi juga tolong bisa disesuaikan juga, mungkin yang kayak perempuan, jangan juga mungkin dikumpulkan sepatunya yang high heels gitu ya, yang 10 meter segini, lalu itu kita kirimkan ke pos PIPKA yang di Kalimantan, sementara di sana jalannya tanah berlumpur, itu pasti tidak akan berfungsi, betul ya Bu Lir ya, gitu ya, malah itu bikin repot nanti pakai masuk jadi nancep ke tanah. Jadi mungkin yang juga kita bisa berikan itu yang cocok juga dengan di sana. Mungkin ada sepatu, ada sendal yang masih bagus, boleh kita kumpulkan dan nanti kita kirimkan. Sebagai juga kita, karena itu bulan 5 itu juga bulan misi, biarlah kita juga boleh bermisi dengan hal yang sedemikian berupa. Bapak Ibu, jadi mohon kita dukung Pak Tafa dengan teman-teman komisi Bapak, ini semua Bapak-Bapak hampir mayoritas yang menjadi panitianya. Tadi malam kita rapat sampai jam berapa Pak Tafa? Jam 10 malam Bapak-Bapak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kita rapat untuk mempersiapkannya. Jadi Bapak-Bapak sudah memberi hati, ya kurang lebihnya pasti ada, tapi mari kita coba dukung untuk kemajuan daripada pelayanan kita. Baik, itu yang mungkin sedikit saya tambahkan dan tegaskan. Sekarang Bapak Ibu Saudara dan Saudari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allahmu yang sungguh mengasihi engkau. Pulanglah dengan membawa damai sejahteranya, karena itu tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam pergaulan dan studimu. Mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu, berkat Tuhan tercurah atasmu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Biarlah kita boleh memasuki minggu ini dengan sukacita dan syukur daripada Tuhan.